Halo teman-teman peternak semua, apa kabar di hari ini? Ini di suasana pagi ya teman-teman. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan yang pasti diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas di hari ini. Teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, Peternak Sehat. Channelnya berbagi pengalaman seputar dunia ternak, khususnya ternak ayam kampung. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya mau berbagi pengalaman ya, bagaimana cara merawat DOC, baik itu yang baru turun dari alat tetas maupun yang baru datang dari pengiriman atau beli ya teman-teman yang beli ya. Nah, sebelum ke sana, ini adalah DOC hasil tetasan saya sendiri atau menggunakan alat tetas. Ini berusia 6 hari teman-teman ya, karena turun dari alat tetas tanggal 16 Juni kemarin. Jadi ini usianya 6 hari. Ini adalah DOC dari indukan yang saya miliki teman-teman. Ya, bisa teman-teman lihat ya. Ini DOC dari indukan yang saya miliki, dari indukan jantannya Bangkok dan juga ayam kampung yang saya miliki. Bahkan ada beberapa ya yang saya campur dari ayam pelung saya teman-teman. Saya coba tes ya. Saya tetaskan telurnya, ternyata yang usia sudah 9 bulan teman-teman ya, indukan jantannya ya, saya rasa bagus teman-teman ya. Bisa dilihat dari kakinya itu ya, kakinya ada yang hitam full, tapi juga ada yang sudah kuning. Nah, kalau dari segi warna sih, dari usia DOC ini kayaknya masuk teman-teman ya, masuk sesuai dengan minat pasar ya. Ada yang kelabu, ada yang hitam, ada yang merah ya. Mungkin kesana aja teman-teman ya, nanti kalau udah lebih besar ya baru ketahuan ya. Tapi secara umum aman kalau saya lihat ya, sesuai dengan kemauan pasar ya. Jadi dari fenotipnya ya. Nah, bagaimana sih cara merawat DOC ya? Yang tadi saya sudah sebutkan, baik itu yang baru turun dari alat tetas ataupun yang baru datang dari pengiriman. Yang pasti kandang udah positif teman-teman ya. Kandang wajib kita miliki. Nah, di dalam kandang kita siapkanlah dulu lampu penghangat. Nah, untuk lampu penghangat sesuaikan dengan kebutuhan dari kandang box yang teman-teman miliki. Nah, kalau dengan kandang saya ini teman-teman, pada kandang saya ini saya menggunakan lampu 20 watt teman-teman ya. Jadi 10 watt saya rasa cukup ya. Ini karena di pagi hari emang di kandang saya ini atau di lingkungan saya ini adalah cuacanya mendung, agak dingin. Jadi mungkin suasananya agak dingin ya, terasa dingin oleh si DOC nya. Karena saya dalam buat video ini saya buka. Nah, ini temen, saya tutup pakai ini aja temen ya, pakai kantong bekas pakan ya. Nah, kalau malam ataupun siang kalau saya rasa dingin cuacanya, saya tutup kayak gini. Nah, kembali lagi pada pembahasan temen ya. Jadi apa sih yang harus dilakukan untuk merawat DOC? Yang pasti sebelum DOC itu dimasukkan dalam kandang, siapkan dulu air gula teman-teman ya. Atau kalau teman-teman mau juga menggunakan air infus glukosa juga nggak masalah. Air gula, baik itu gula tebu atau gula aren ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Kemudian berikan air gula ini selama kurang lebih 30 sampai dengan 1 jam. Teman-teman ya, kontrol dulu ya teman ya, perhatikan dulu apakah DOC-nya sudah sebagian besar ya, sebagian banyak sudah minum. Baru setelah diberikan air glukosa,
kemudian diberikan pakan. Kalau pakan kita gerus teman-teman ya, karena ukuran dari pabrikan itu kan lumayan besar tuh bijiannya ya. Kita gerus, kita lebih perhalus lagi. Nah, untuk air gula ini sangat penting teman-teman untuk memulihkan tenaga si DOC, baik itu DOC yang dalam atau teman-teman beli ya, karena perjalanan jauh otomatis menguras tenaga si DOC, ataupun DOC yang baru ditaskan atau turun dari mesin tetas. Karena kan dalam mesin tetas kan suhunya panas teman-teman ya, maksimal ya mungkin 38 atau 39 ya, tergantung di lingkungan teman-teman pengaturan suhu pada mesin tetasnya. Nah, ini sangat penting untuk memulihkan tenaga si DOC nya. Jadi kenapa? Karena air gula itu sangat mudah diserap oleh tubuh DOC. Kemudian perhatikan kehangatan kandang teman-teman. Nah, ini penting. Kenapa? Kehangatan kandang itu perlu, itu sebagai pengganti hangat tubuh dari indukannya. Kalau teman-teman perhatikan ya, DOC atau anak-anak ayam yang diasuh indukannya, otomatis kan dia mencari kehangatan pada tubuh indukannya ya, baik itu di sela-sela bulu-bulu indukannya ataupun di dalam atau celah sayap dari indukannya. Nah, penghangat inilah penting teman-teman ya, dalam menjaga kehangatan tubuh dari DOC. Ya, kita menggunakan lampu otomatis teman-teman ya, karena dalam kandang. Kemudian penghangat ini juga penting teman-teman. Kenapa? Ini juga penting dalam masa pertumbuhan si DOC. Karena kenapa? Kalau penghangatnya kurang, makanan yang dimakan oleh DOC-nya ini lebih ke larinya ke pertumbuhan bulu teman-teman. Karena DOC itu butuh hangat, otomatis bulunya cepat tumbuh untuk menghangatkan tubuhnya si ayam atau si DOC. Tapi kalau penghangatnya sesuai atau cukup, secara otomatis makanan yang dimakan larinya ke pertumbuhan atau ke daging. Jadi pertumbuhannya stabil atau standar atau maksimal bisa jadi teman-teman. Kemudian bagaimana sih cara melihat ya, melihat kehangatan kandang itu stabil atau pas dalam kandang? Teman-teman bisa perhatikan pada saat apakah ayam itu berkumpul pada satu titik apa tidak. Kalau ayam itu menyebar ya seperti ini, kan tidak ada yang bertumpuk ya teman-teman ya, saling menindih ya. Jadi kehangatan kandang itu sesuai dengan kehangatan ayam atau yang dibutuhkan ayam. Tapi kalau kehangatan itu kurang, secara otomatis secara naluri ayam mereka itu berkumpul pada satu titik. Nah, di sanalah rentan resikonya teman-teman. Kalau DOC ini sudah berkumpul pada satu titik, secara otomatis biasanya terjadilah saling tindih. Nah, DOC yang paling lemas karena selalu ditindih bisa mengakibatkan kematian. Nah, di sini teman-teman sebenarnya rawannya ya. Rawannya risiko kematian itu sebenarnya di sana. Jadi perhatikan lagi kehangatan kandang. Kehangatan kandang sudah, kemudian kebersihan kandang teman-teman. Kebersihan kandang penting. Ini baru 6 hari ya kandang saya ini. Mungkin nanti atau besok saya ganti alasnya supaya apa? Kohe atau tai ayamnya tidak terlalu menimbulkan amoniak sehingga ayam itu bebas dari sakit. Karena masa DOC ini teman-teman rentan itu, kalau pengalaman saya dari umur 1 hari dalam kandang box ya sampai dengan umur 14 atau 15 hari ya, itulah usia rentan terhadap penyakit. Jadi kita perhatikan juga kebersihan kandang. Kehangatan kandang sudah, kebersihan kandang sudah. Yang ketiga menurut saya penting dalam merawat DOC adalah teman-teman harus sering kontrol kandangnya. Kenapa? Apakah terjadi masalah pada DOC, baik itu teman-teman bisa lihat ya, bisa lihat, perhatikan apakah ada DOC yang lemas atau mungkin DOC yang sakit atau bagaimana, sehingga tindakan
yang cepat bisa dilakukan. Jadi intinya teman-teman, perawatan DOC ini kalau menurut saya adalah kehangatan yang utama. Kehangatan cukup, pakan yang cukup ya. Kemudian vitamin yang cukup juga. Pasti ayam-ayamnya sehat ya. Mudah-mudahan teman-teman ya. Nah, untuk air minum teman-teman, di awal umur 1-5 hari maksimal ya menurut saya, bisa diberikan air gula terus teman-teman. Nah, air gula pun diberikan jangan sampai lebih dari 24 jam teman-teman. Kalau sudah melewati 24 jam diganti teman-teman, kemudian diganti yang baru. Nah, setelah 5 hari teman-teman bisa berikan air putih biasa ya, air putih biasa dulu sehari, kemudian berikutnya bisa diberikan vitamin ya, baik itu Vitacik atau Neobro. Nah, kembali teman-teman, ayam DOC saya ini tidak menggunakan vaksin teman-teman ya, karena memang dari awal saya ternak memang tidak pernah menggunakan vaksin, hanya menggunakan ya ini teman-teman, jamu-jamuannya nanti ya, mungkin di usia 10 hari ya mungkin ya, setelah ini saya berikan jamu-jamuan dulu, baru saya berikan Vitacik. Nah, air ini adalah air gula teman-teman, masih saya menggunakan air gula ya. Setelah ini baru gunakan air vitamin ya, atau mungkin air jamu-jamuan. Intinya teman-teman, semua pasti bisa ya, semua pasti bisa asal ada kemauan dan juga yang pasti kerja keras. Asal jangan setengah-tengah teman ya, setengah-setengah dalam menjalankan usahanya ya, baik itu beternak ayam ataupun apapun usaha teman-teman. Karena dalam hal ini adalah kita beternak ayam atau saya beternak ayam, jangan setengah-setengah. Semua itu pasti ada jalan teman-teman ya, asal kita mau. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video saya. Semoga ayam-ayamnya teman-teman sehat-sehat selalu ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya, Peternak Sehat. Terima kasih sudah menyimak video saya. Saya akhiri, salam peternak sehat, ternak sehat, ternak istimewa.